Lubang hitam bisa diibaratkan seperti omnivora yang melahap objek apapun di dekatnya. Planet, bintang, awan gas, atau penjelajah antar galaksi yang bernasib nahas bisa aja tertarik ke dalamnya. Padahal lubang hitam nggak melahapnya karena kelaparan atau sengaja memburu benda langit. Ia cuma menyedot benda apapun yang ada di dekatnya dengan meregangkan objek tersebut sampai setipis spaghetti, lalu mengoyaknya sampai ke atom. Lubang hitam adalah materi besar yang dikemas dalam paket super kecil. Bintang yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari bisa dimampatkan ke area kecil yang diameternya cuma sekitar 800 km. Lubang super besar ini sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Sampai-sampai cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratnya. Lubang hitam lain pun nggak punya titik tetap di luar angkasa. Bintang, planet, asteroid, komet, lubang hitam, dan semua objek yang ada di alam semesta ini terus bergerak. Makanya kondisi di dalamnya terus-terusan heboh. Para peneliti telah mengamati lubang hitam besar di salah satu pusat galaksi mulai dilahap oleh lubang hitam yang lebih besar, dan ukurannya bisa berubah jadi sangat besar. Di pusat galaksi terbesar ada lubang hitam yang masanya bisa mencapai jutaan sampai miliaran kali lebih berat dari matahari. Dan salah satu caranya yaitu dengan melahap lubang hitam lain. Lubang hitam yang saling menyatu merupakan objek yang sangat kuat dan aktif di alam semesta. Jadi, 1,3 miliar tahun lalu, ada dua lubang hitam yang saling berputar. Lubang yang lebih besar menghisap lubang hitam kecil, kemudian membentuk spiral. Perlahan tapi pasti, orbitnya kian rusak dan dua lubang hitam ini terus mendekat. Setelah posisi keduanya sangat mepet, piringan debu dan gas di sekelilingnya saling bercampur, lalu menghasilkan pusaran yang menjulang tinggi. Ukurannya panjang dan menjulang di atas pusat piringan. Akhirnya, kedua lubang hitam ini menyatu menjadi lubang hitam supermasif yang sangat besar. Saat prosesnya berlangsung, keduanya menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa memberi kita banyak informasi. Tapi kita masih belum tahu posisi persisnya. Jadi, ilmuwan perlu sinyal elektromagnetik yang akan mendeteksi lokasinya, misalnya dengan gelombang radio, sinar X, atau berkas cahaya. Meski nggak bisa melihat lubang hitam, kita bisa mendeteksi dampaknya pada benda langit yang mengelilinginya. Saat lubang hitam melewati awan materi, gravitasi kuatnya akan menarik materi ini. Begitupun dengan bintang dan planet. Materi yang tersedot akan berakselerasi sehingga geraknya menjadi super ngebut dan terus memanas. Lalu, lubang hitam mulai memancarkan sinar X yang tersebar ke sekitarnya. Energi sinar X akan mempengaruhi lingkungannya dan bisa memicu pertumbuhan bintang baru. Kemudian, boom! Bintang saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Ini menjadi salah satu ledakan paling dahsyat setelah Big Bang. Selama sepersekian detik, tabrakan ini memancarkan ledakan energi yang jumlahnya lebih banyak dari total seluruh bintang yang terlihat di alam semesta. Lubang hitam memang bisa membesar, tapi nggak selalu begitu skenarionya. Bobot lubang hitam bintang bisa seberat matahari, meskipun ukurannya sangat kecil. Salah satunya telah ditemukan oleh para saintis pada tahun 2009, sejauh 10.000 tahun cahaya dari kita, dan diameternya cuma 19,3 km. Meski dikenal dengan sifat destruktifnya, lubang hitam hanyalah sumber gaya gravitasi biasa, mirip bintang. Artinya, benda langit lain bisa aja mengelilinginya, asalkan gerakannya cukup ngebut. Semisal ada lubang hitam yang masanya seberat matahari, maka kecepatan benda langit lain harus setara dengan laju yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Itu pun kalau jaraknya sama. Menurut teorinya sih begitu, tapi kenyataannya planet nggak benar-benar mengorbit lubang hitam. Lubang hitam yang masanya hampir seberat matahari kebanyakan berasal dari serpihan bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir lalu meledak dan menghasilkan lubang hitam. Semua planet di sekitarnya kemungkinan gak akan bertahan. Tapi 30 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan planet pertama di luar tata surya kita. Planet ini berada di sekitar pulsar yang juga berasal dari sisa supernova. Kita nggak tahu persis gimana prosesnya hingga planet ini bisa bertahan dari ledakan bintang induk. Kemungkinan planet tersebut baru muncul setelah terbentuk serpihan pasca ledakan.
Para saintis juga mengusulkan teori kalau lubang hitam bisa berwujud lubang cacing alias terowongan menuju ke galaksi lain. Jadi bisa dibilang lubang hitam nggak menghancurkan objek yang telah ditelannya, tapi mengirimnya ke tempat lain. Menurut teori ini, objek yang masuk dan keluar lubang hitam akan meninggalkan terowongan melewati sisi lain lubang hitam, yaitu lubang putih. Wujud lubang ini memang mirip dengan lubang pendampingnya karena punya materi serupa yang berputar-putar. Di situ juga mungkin ada cincin gas dan debu yang mengelilingi horizon peristiwa. Di titik inilah semua objek yang masuk ke lubang hitam nggak akan bisa kembali lagi. Gak seperti lubang hitam, lubang putih justru akan membiarkan cahaya dan semua materi melewatinya. Tapi semua materi itu nggak akan bisa memasuki portal yang sama. Sekitar 50 tahun yang lalu, Stephen Hawking mengamati kalau lubang hitam bisa membocorkan energi. Kemudian, para ilmuwan mulai ngembangin teori yang nyebutin kalau lubang putih bisa terbentuk dari lubang hitam. Mereka belum bisa ngejelasin proses hilangnya lubang hitam, tapi dalam skenario ini, lubang hitam bisa terus mengecil hingga gravitasinya sangat lemah dan nggak bisa lagi menelan objek lain. Kemudian lubang hitam ini berubah menjadi lubang putih, yang masanya cuma seringan satu helai rambut manusia. Meski proses yang nggak sedramatis lubang hitam, lubang ini tetap menyimpan misteri terkait semua benda langit yang telah ditelannya. Namun pada akhirnya, misteri ini akan tersingkap juga saat ukurannya terus membesar hingga mendominasi alam semesta. Sifat lubang putih kebalikan dari lubang hitam yang suka menelan materi di dekatnya. Lubang ini mirip seperti ledakan Big Bang saat alam semesta terus mengembang. Kemudian terbentuklah objek baru. Kalaupun hal ini memang terjadi, prosesnya mungkin akan berlangsung triliunan tahun dari sekarang. Kendalanya juga ada. Meskipun lubang putih akan terbentuk di ruang angkasa, kemungkinan besar gak akan bertahan lama. Objek yang keluar akan bertabrakan dengan materi di dalam orbit. Jadi, seluruh sistemnya akan runtuh dan menjadi lubang hitam lagi karena proses ini terjadi setelah ledakan supernova. Bintang, asteroid, komet, galaksi, planet, dan semua benda langit yang terlihat menempati 5% dari alam semesta kita. Sekitar 25%-nya kemungkinan berupa materi gelap. Objek misterius ini nggak bisa kita lihat, tapi kita asumsikan ada karena semua yang ada di alam semesta bergerak sesuai gravitasinya. Materi gelap ini seperti jaring laba-laba yang menampung seluruh galaksi dengan gerak cepatnya. Kembaran jahatnya disebut antimateri. Partikel antimateri seperti kebalikan dari materi, punya massa yang sama tapi muatan listrik berlainan. Saat bertabrakan, antimateri memusnahkan materi biasa sehingga menghasilkan energi murni. Materi gelap mungkin telah membuat alam semesta ini berkembang lebih cepat. Salah satu teori terbaru juga menyatakan kalau materi gelap telah menyebabkan dinosaurus punah oleh asteroid besar. Alam semesta tidak punya pusat, tapi galaksi punya. Bumi mengelilingi pusat Bima Sakti setiap 250 juta tahun sekali. Meskipun nggak berbentuk lurus, orbitnya masih bisa kita prediksi. Setiap 60 juta tahun, kita melewati area padat yang disebut piringan galaksi. Saat itulah kepunahan massal dalam sejarah planet kita bisa terlacak, termasuk asteroid yang menyebabkan dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Profesor Rampino dari New York University mengatakan materi gelap punya gravitasi yang bisa melontarkan benda langit terdekat ke jalur bumi saat planet kita memasuki piringan galaksi. Artinya, asteroid dan komet yang biasanya jauh akan terlempar ke planet kita. Sejauh yang kita tahu, objek terbesar di alam semesta adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Gugus galaksi ini sepanjang 10 miliar tahun cahaya dan disatukan oleh gaya gravitasi. Galaksi elips terbesar di alam semesta yaitu IC1101 yang berdiameter 4 juta tahun cahaya. Sedangkan galaksi terkecilnya, Segway 2, berdiameter lebih dari 220 tahun cahaya. Rupanya cukup buram dan di dalamnya cuma ada 1000 bintang. Sedangkan galaksi kita punya 100 miliar bintang yang mengorbit di sekitarnya. Oke, kamu tahu nggak kenapa air laut asin? Kita baru tahu alasannya tahun 1979. Seluruh planet tertutup oleh lautan dan kita nggak tahu dari mana asal garamnya. Awalnya, manusia mengira sungailah penyebabnya, karena sungai bisa membawa endapan dan bahan kimia ke perairan tenang itu.
Baru di akhir 1970-an, ketika ilmuwan menemukan yang disebut black smoker atau cerobong asap bawah laut, kita sadar inilah penyebab rasa asin pada air laut. Sebenarnya ini adalah lubang-lubang hidrotermal yang terletak di sepanjang punggung tengah samudra. Black smoker dihasilkan dari sedimen besi sulfida di kedalaman inti bumi. Kamu ingat dinosaurus? Aku sih enggak, aku belum ada waktu itu. Tapi dinosaurus sudah lama sekali punah dan kepunahannya itu sudah lama sekali menjadi perdebatan di kalangan komunitas ilmiah sampai sekitar tahun 1991 di tahun ditemukannya kawah Chicxulub. Ini adalah sebuah lubang besar yang berlokasi di bawah semenanjung Yucatan di Meksiko. Banyak pihak mengklaim kawah ini terbentuk ketika asteroid raksasa menghantam bumi. Materi tertua yang pernah ditemukan di planet kita ternyata lebih tua dibanding umur seluruh tata surya kita. Meteorit Murchison jatuh di Australia di bulan September 1969. Tapi penemuan hal mengejutkan ini terjadi setelah analisis lebih baru dari puing-puingnya yang baru dilakukan tahun 2020. Tahu nggak, ada terumbu karang pencakar langit yang tersembunyi di bawah samudra? Wah, aku juga baru tahu. Di tahun 2020, satu tim ilmuwan Australia menemukannya ketika memetakan Great Barrier Reef bagian utara. Tingginya 500 meter yang kalau dipikir-pikir lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Dan di sana nggak ada lift. Apa kamu tahu bagaimana gunung-gunung terbentuk? Kita belum memahami itu sampai tahun 1966. Dan itu juga terkait gempa bumi serta gunung berapi. Coba pikir, kita sudah mengirim manusia ke ruang angkasa sebelum mengerti bagaimana dan kenapa bumi tempat kita berpijak bergerak. Baru di tahun 1966, seorang ilmuwan bernama J. Tuzo Wilson menerbitkan makalah dalam jurnal Nature di mana dia menjelaskan bahwa benua dan samudra terus-menerus bergerak. Dia juga menulis tentang aktivitas tektonik yang berisi hal-hal seperti gempa bumi dan bagaimana gunung-gunung muncul di permukaan bumi. Sampai tahun 2021, kita belum memetakan urutan genom manusia sepenuhnya. Konsep tentang DNA pertama kali dipresentasikan oleh ilmuwan Swiss di tahun 1869. Tapi ilmuwan masih belum paham mengenai struktur fisik DNA sampai Rosalind Franklin dan Raymond Gosling memfotonya dan menemukan bentuknya mirip dua helaian yang berpilin. Pernah penasaran apa organisme hidup terbesar di dunia? Para ilmuwan juga sudah lama penasaran sebab mereka baru menemukannya di tahun 2000. Organisme itu adalah jamur yang hidup sekitar 1 meter di bawah tanah tapi diperkirakan membentang sejauh 9 km persegi. Berlokasi di hutan nasional Malheur di Blue Mountains, Oregon Timur, jamur ini diberi nama jamur madu. Sampai tahun 2002, kita belum tahu apa yang berada di pusat galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu kita berotasi mengelilingi sesuatu, tapi dibutuhkan waktu sampai abad ke-21 untuk mengetahui bahwa ini adalah lubang hitam supermasif dengan massa 4 juta kali lebih besar dari matahari kita yang terletak di area Bima Sakti bernama bintang Sagittarius A. Penemuan itu terjadi setelah kita menemukan alarm asap inframerah. Hampir nggak kebayang deh kalau aku harus bepergian jarak jauh tanpa koper beroda, tapi koper ini belum ada sampai tahun 1970. Kalau dipikir-pikir, para astronaut yang pergi ke bulan harus benar-benar menggendong bawaan mereka di dalam pesawat antariksa dong ya. Permintaan paten untuk koper beroda Amerika Serikat dikabulkan tahun 1972, tapi terus terang, koper-koper beroda pertama belum begitu bisa diandalkan. Produk ini bermasalah, bergoyang-goyang dan jungkir balik sebab koper besar dipasang di atas bagian dasar beroda sempit. Jika kamu melihat foto-foto bintang film tahun 1940-an, akan tampak rambut mereka rapi dan disisir ke belakang. Tahu nggak, berdasarkan penemuan terkini, orang Mesir kuno pun memakai bahan pembentuk rambut. Tapi kalau kamu pikir mereka pakai gel rambut, kamu salah. Sebab gel rambut baru ditemukan tahun 1960-an.
yang dipakai orang untuk menata rambut di tahun 1940-an disebut Brylcreem yang kekentalannya lebih mirip lilin dan ditemukan di tahun 1929. Gel rambut seperti yang kita kenal sekarang muncul agak lebih lambat dan ditemukan oleh seorang pria bernama Louis Montoya. Produk ini segera menjadi tren sebab nggak terlalu berminyak seperti produk-produk sebelumnya. Oke, mari bahas tentang kamar kecil. Di masa Romawi kuno, orang memakai semacam alat pengusap, tapi itu berupa tongkat dengan spons di bagian atasnya. Lembaran kertas yang diberi pewangi dengan tujuan yang sama tampaknya telah tercatat di Cina di tahun 589 Masehi. Tapi di Amerika Serikat, medicated paper for the water closet atau kertas tisu untuk kloset air dipasarkan di tahun 1850-an. Varian tisu toilet lembut dan nyaman baru diperdagangkan di tahun 1930-an dengan bonus sama sekali bebas serpihan. Dan kurasa kita semua harus mengapresiasi ini. Yang ini mungkin terkesan gak begitu baru, tapi denger ya, penelitian modern mengungkapkan bahwa umur cincin Saturnus kurang dari 100 juta tahun atau lebih. Mungkin 100 juta tahun terkesan lama, tapi kalau ingat tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, ini agak mengubah persepsimu kan? Ada spesies hiu di bumi yang telah hidup di perairan kita 4 kali lebih tua dibanding cincin Saturnus. Kita mengetahui ini dengan menggunakan data terkini tentang massa cincin Saturnus dan perbandingan debu dan airnya. Dengan makin banyaknya kita beralih ke e-commerce hari ini, sulit memandang supermarket tradisional sebagai penemuan revolusioner. Kita juga belum memiliki supermarket selama yang kamu kira. Apa kamu tahu bagaimana supermarket pertama muncul? Di tahun 1916, pemilik toko bernama Clarence Saunders butuh solusi agar pekerjaannya tidak terlalu merepotkan. Karena waktu itu, berbelanja berarti dia harus mengambil semua produk dari lorong dan bahkan mengantarkannya kepada pembeli. Maka dia berpikir tentang tata letak toko baru dengan tempat masuk pintu putar. Orang bisa melihat-lihat toko dalam satu arah dan dia juga memastikan mereka melewati semua produk yang tersedia. Pembeli bisa memilih barang sendiri dan harus membawa pulang belanjaan mereka. Pemilik toko itu bisa menurunkan harga dengan efisiensi yang meningkat karena bisnisnya butuh lebih sedikit orang. Apa kamu tahu kalau di Amerika Serikat masih ada negara bagian di mana memakai sabuk pengaman gak diwajibkan? Secara historis, memakai sabuk pengaman bersifat sukarela, tapi masyarakat tetaplah masyarakat dan keselamatan harus ditegakkan. New York adalah negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang yang mengharuskan pemakaian sabuk pengaman saat berkendara, tapi baru sejak tanggal 1 Desember 1984. Tetap saja, sampai saat ini di New Hampshire belum ada undang-undang tentang hal ini. Alat pembuka kaleng modern dengan roda berputar pertama kali diperkenalkan ke pasar tahun 1870. Mungkin itu nggak luar biasa, tapi kayaknya aneh mengingat saat itu makanan kaleng sudah tersedia selama beberapa dekade. Sebelum penemuan ini, kita biasanya membolongi bagian atas kaleng di dekat tepi luar dengan tatah dan palu. Kamu jadi bisa dapat makanan sekaligus olahraga. Apa kamu tahu bahwa standar waktu baru disahkan secara hukum di tahun 1880? Sistem yang sekarang kita pakai, GMT atau Greenwich Mean Time, bahkan lebih lambat menjadi praktik umum di kebanyakan negara, yaitu sekitar akhir tahun 1920-an. Kita biasa memperkirakan jam dengan melihat posisi matahari di langit. Lalu, kita berevolusi dengan menggunakan jam, tapi jam juga masih tergantung pada posisi matahari di kota atau desa tertentu. Itu berarti, waktu bisa agak berbeda antara dua masyarakat yang bertetangga. Dan bagi kita ini bukan masalah besar sampai ditemukannya kereta api. Ketika mulai bepergian lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh, kita harus menemukan cara untuk tahu kapan sebuah kereta akan berangkat dan sampai di tempat tujuan tertentu. Ini bisa membantu semua musafir di berbagai lokasi dan memang ini masalah waktu.
Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada 2 bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping 2 bintang dan 1 lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya. Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi.
Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melompati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon. Dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini.